13 Mei 2026, Jaksa Roy Riyadi berdiri di depan meja pengadilan dengan dokumen setebal 1.597 halaman di tangannya. Isinya adalah tuntutan 18 tahun penjara untuk mantan Menteri Pendidikan kita ya, Nadiem Anwar Makarim. 18 tahun, dan ini hampir maksimal, karena batas atas pidana korupsi di Indonesia itu maksimal 20 tahun. Sehari sebelumnya, Nadiem sendiri resmi ya dipindah jadi tahanan rumah. 3 orang lain yang diadili dalam kasus yang sama juga sudah punya vonisnya masing-masing ya, dengan rata-rata kurang lebih 4 tahun penjara. Di hari yang sama, ada satu artikel dari New York Times yang bisa lo lihat di layar ya. Ini tuh ditulis sama Bureau Chief Asia Tenggara dari NYT. Artikel itu mewawancarai Nadiem Makarim, sejumlah pakar hukum, dan juga mantan diplomat. Gak ada satupun kata tentang juristan di sana. Gak ada rekaman juga juristan dengan pejabat kementerian. Gak ada juga isi WA soal negosiasi 30% dengan Google. Artikel itu menarik garis besar kasusnya sebagai penuntutan yang mengkhawatirkan karena berpotensi jadi alat otoritarianisme. Ini adalah gap yang kita coba bakal bahas ya di video ini. Kasus ini tentang laptop untuk anak sekolah. Lebih dari 1 juta unit Chromebook dibeli pemerintah dengan total anggaran 9,9 triliun. Harga pasar waktu itu adalah sekitar 2 juta rupiah per unit. Harga yang dibayar negara itu 4 juta rupiah per unit. Jadi ada selisih 100% ya, 2 juta yang dikalikan lebih dari 1 juta unit. Ditambah layanan CDM yang hakim sendiri sebut itu tuh nggak terlalu diperlukan dan nggak terlalu bermanfaat. Kerugian tersendiri sekitar 621 miliar. Dan satu hal yang bikin kasus ini beda dari kasus korupsi pada umumnya adalah nggak ada 1 rupiah pun yang terbukti langsung masuk ke rekening Nadiem Makarim. Ini yang jaksa sebut sebagai white collar crime ya, korupsi yang tidak meninggalkan jejak di rekening tapi tetap menguntungkan lewat ekosistem kepentingan. Sebelum kita bahas lebih jauh ya soal video ini, ada satu hal penting yang mau gue sampaikan. Video ini bukan tentang vonis. Semua fakta yang bakal kita sampaikan di sini berasal dari banyak sumber, ada dari kesaksian formal di persidangan, vonis hakim yang sudah ingkrah, dan juga dokumen publik yang bisa dicek siapapun. Yang mungkin bakal 1% lakuin di sini banyaknya adalah tentang stress test ya. Seberapa kuat sih argumen jaksa kita dan di mana lubang-lubangnya. So, welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Hari ini kita bakal bahas tentang kasus korupsi Chromebook di Indonesia. Enjoy. Buat ngerti kasusnya secara keseluruhan ya, kita perlu tahu dulu ceritanya tuh dari awal gimana. Bukan dari September 2025 pas waktu itu Nadiem ditetapkan jadi tersangka ya, tapi jauh sebelum itu. Kita bakal mulai dari 2018, uji coba Chromebook pertama waktu itu. Di era Mendikbud Muhadjir Effendi, pemerintah tuh plotting 1000 unit Chromebook, dan hasilnya itu gagal. Ada 4 masalah utama yang dilaporkan. Pertama, soal jaringan internet yang gak stabil, terutama di daerah 3T. Guru-guru yang tidak familiar dengan interface dari Chrome OS. Yang ketiga adalah Chromebook yang nggak bisa dipakai untuk ujian nasional berbasis komputer yang saat itu masih berlaku. Dan yang keempat adalah aplikasi Kemendikbud seperti Dapodik tidak kompatibel dengan Chrome OS. Jadi dari sini rekomendasinya udah jelas ya, jangan pakai Chrome OS, fokus pakai Windows. Dan Google sempat bersurat ke Muhadjir minta dilibatkan dalam pengadaan TIK, dan Muhadjir tidak membalas ya. Alasannya karena ya hasil uji cobanya juga udah bicara sendiri ya kalau ini itu gagal. Nah di Oktober 2019, Nadiem Makarim itu dilantik, dan dia bawa tim sendiri, yaitu juristan dan juga Fiona Handayani sebagai staf khusus. Dan di Desember 2019, Nadiem membentuk tim teknologi internal yang disebut Wartek. IBAM masuk lewat yayasan PSPK, yayasan yang didirikan Najla Shihab dengan honor 163 juta per bulan. Yang mana konsultan negara biasa itu dibayarnya sekitar 5-20 juta per bulan. Dan yang menarik, Najla Shihab bukan sekedar pendiri yayasan yang menggaji IBAM. Dia juga anggota grup WhatsApp yang dibentuk Nadiem sebelum dilantik bersama juristan dan juga Fiona Handayani. PSPK menandatangani nota kesepahaman resmi dengan Kemendikbud November 2019 program AKM yang kemudian jadi justifikasi utama butuh perangkat digital. Adalah program yang Najla kembangkan di PSPK sebelum dibawa ke Kemendikbud. Dan di Februari sampai April 2020, akhirnya terjadi tuh pertemuan dengan Google. Nadiem bertemu perwakilan Google Indonesia beberapa kali di periode ini, sebelum ada satupun dokumen tender yang terbit ya. Yang jarang dibahas di sana adalah, menurut kesaksian IBAM di persidangan 5 Februari 2026, yang memerintahkan dia untuk pertama kali menemui Google adalah Najla Shihab, bukan Nadiem langsung.
langsung. Arahan itu disampaikan Najila lewat grup Kemendikbud X Wartek pada 19 Februari 2020. Jaksa juga mengungkapkan Najila menanyakan budget laptop 2020 kepada Juristan dan juga Fiona. Angka yang muncul di situ, Nadiem sebut 22 juta US dollar dan dikoreksi Juristan jadi 49 juta US dollar tanpa perencanaan anggaran yang semestinya. Dan Najila membantah keterlibatan dalam perencanaan pengadaan tersebut. Dan di bulan yang sama, tim teknis Kemendikbud selesai menyusun kajian pertama. Namanya itu buku putih ya. Rekomendasinya Windows, bukan Chromebook. Jadi memang awalnya itu Windows dulu ya. Dan kajian ini bahkan tidak menyebut Chrome OS sama sekali di antara opsi yang direkomendasikan. Dan masuk ke 6 Mei 2020, rapat yang jadi inti dari seluruh kasus. Rapat Zoom, pesertanya ada Nadiem, Juristan, Fiona, Ibam, dan beberapa dirjen termasuk Hamid Muhammad. Rapatnya tertutup, headsetnya juga wajib ya, dan gak boleh direkam. Dikonfirmasi ada 2 saksi berbeda di persidangan. Di rapat inilah Nadiem mengucapkan go ahead with Chromebook. Kalimat ini diakui Nadiem sendiri. Di rapat yang sama, Juristan menyampaikan bahwa mereka akan meminta 30% co-investment dari Google untuk dikembalikan ke dunia pendidikan. Jaksa di persidangan juga membacakan isi WA Juristan kalau Nadiem bisa negosiasi lebih dari 30%. Jumlah laptop yang harus dibeli itu bisa dikurangin. Yang intinya, kalkulasi what they can offer in return dari Google sudah ada sebelum kajian teknis selesai. Dan masuk Juni 2020, kajian baru menggantikan buku putih. Setelah rapat 6 Mei, kajian baru terbit mengunggulkan Chrome OS, menggantikan buku putih yang merekomendasikan Windows. Ibam mengakui tidak mau tanda tangan kajian pertama karena belum menyebut Chrome OS. Lalu kajian itu diganti ya. Dan bersama dengan itu, PPK Direktorat SD Bambang Hadiwaluyo menolak melaksanakan pengadaan Chromebook. Diintimidasi, sakit karena tekanan, akhirnya diganti. Dan di hari yang sama, jam 10 malam ya, PPK pengganti langsung eksekusi di Hotel Arosa. Dan masuk ke Februari 2021, Permendikbud nomor 5 tahun 2021 akhirnya terbit. Lampiran dari X menyebut eksplisit kalau OS Chromebook sebagai spesifikasi minimal, plus instruksi CDM buat Putsdatin, dan Nadiem akhirnya tanda tangan di situ. Dari 2020 sampai 2022, pengadaan akhirnya berjalan ya. Ada 1.159.327 unit Chromebook plus CDM diadakan di seluruh Indonesia. Dan akhirnya, fast forward ke 2025, kasusnya ini meledak. ICW dan juga Kopel sudah nge-flag kejanggalan ini sejak 2021. Akhirnya dapat respon serius dari Kejaksaan Agung ya. Mei 2025 naik ke penyidikan, dan di Juli 2025 4 tersangka pertama. Dan September 2025 Nadiem jadi tersangka kelima. 12 Mei 2026 vonis 3 terdakwa lain, dan 13 Mei 2026 masuk tuntutan Nadiem Makarim. Dan itu kronologinya ya, dari awal sampai akhirnya kenapa persidangan itu bisa terjadi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, di mana sih sebetulnya letak masalah hukumnya gitu dari semua kronologi ini? Karena mungkin kalau kelihatan di luar kayak ya oke lah gitu ya, ada perjanjian negara dan bisnis. Tapi sebenarnya tuh masalahnya ada di mana? Letak salahnya tuh ada di mana? Nah kita bakal bahas di section selanjutnya. Beberapa dari kita mungkin gak terlalu ngikutin kasus ini ya, dan mungkin buat teman-teman juga yang gak terlalu ngikutin dari awal, berpikir kayak oh ya udah ini mungkin ada perjanjian tertentu yang kita gak pernah tahu apa kan ya. Nah tapi jaksa itu gak pakai satu bukti tunggal ya sebenarnya buat akhirnya menjalankan kasus ini hingga hari ini. Mereka itu pakai yang namanya pattern, 7 tindakan yang masing-masing mungkin bisa punya penjelasannya, tapi kalau digabungkan itu susah dijawab dengan hanya kata kebetulan. Sebelum masuk ke 7-nya, ada satu konteks yang penting juga soal ICW ya. ICW bukan lembaga yang biasanya itu berada di sisi pemerintahan konservatif. Mereka tuh watchdog yang kritik pemerintah di era SBY sampai Jokowi ya. Tapi justru ICW yang pertama kali nge-flag kasus ini sejak 2021. 4 tahun ya sebelum Kejaksaan Agung bergerak dengan serius. Ada 5 kejanggalan yang pada saat itu tuh mereka catat ya. Pertama, uji coba gagal itu diabaikan karena ya seperti yang kita tahu ya, Chromebook itu awalnya gagal. Ada juga DAK fisik menyalahi peraturan presiden. Yang berikutnya adalah spek Chrome OS yang melanggar undang-undang anti monopoli, distribusi yang tidak transparan, dan yang kelima, yang terakhir adalah pengadaan bukan prioritas di tengah pandemi. Kalau lembaga yang secara ideologis bukan kubu lawan Nadiem aja angkat tangan dari 2021, kejanggalannya bukan soal politik. Meski begitu, di fase persidangan ya, di tahun 2025-2026 ini, ICW terlihat lebih menahan diri buat komentar spesifik tentang culpability Nadiem dibanding biasanya di kasus-kasus korupsi lain. Ini bukan berarti ICW itu ngedukung Nadiem ya, tapi mungkin merefleksikan bahwa kasus ini punya kompleksitas yang nggak hitam putih. Nah sekarang kita akan masuk ke 7 tindakan yang janggal, yang kalau kita sebut sebagai kebetulan semata. Yang pertama, Ibam, konsultan non-organik yang jadi mitra negosiasi Google dan juga perancang kajian kedua. Ini bagian yang paling banyak diperdebatkan dalam kasus ini, jadi gue bisa kasih lo kedua sisi ya. Kalau kita lihat dari versi jaksa, Ibam itu secara faktual menempati posisi strategis dengan akses langsung ke menteri. Pada 17 April 2020, Ibam itu melakukan demo Chromebook kepada tim teknis lewat Zoom untuk mempengaruhi arah kajian. Dan yang paling krusial, kajian buku pertama alias buku putih tadi ya, tidak menyebut Chrome OS sama sekali sebagai pilihan.
pilihan, karena yang dipilihnya itu pada saat itu adalah Windows ya. Tapi setelah IBAM masuk, kajian itu dipermasalahkan karena tidak mencantumkan Chrome OS, yang kemudian diganti menjadi kajian baru yang mengunggulkan Chrome OS ya dibandingkan Windows. IBAM juga tetap aktif mengurus pengadaan Chromebook sampai Agustus 2020, meskipun secara formal sudah mengundurkan diri di Mei 2020 ya. Jadi hakim mayoritas mengatakan kalau IBAM terbukti bersalah sebagai mitra negosiasi tunggal dengan Google. Nah itu dari versi jaksa ya. Kalau kita lihat dari versi IBAM dan juga dissenting opinion, masukan teknisnya kepada tim teknis itu nggak menyebut OS apapun, netral dan juga profesional. Tim teknis kementerian lah yang mempengaruhi arah kajian, tapi mengatasnamakan IBAM di sana. Nama IBAM dicatut di SK pengadaan tanpa sepengetahuannya. Dan yang paling penting, hakim sendiri juga mengonfirmasi bahwa IBAM tidak menerima uang, barang, ataupun fasilitas apapun ya dari pengadaan ini. IBAM sendiri juga setelah divonis berkata kalau ini adalah sebuah kriminalisasi. 2 dari 5 hakim menyatakan dissenting opinion. IBAM tidak terbukti punya niat jahat, tidak punya kewenangan mengambil keputusan, dan sarannya dipelintir sama tim teknis. Yang bikin ini lebih besar dari sekedar satu kasus, vonis 4 tahun untuk konsultan non-ASN yang tidak terima uang sepeser pun sudah membuat sebagian diaspora Indonesia tuh akhirnya ya berpikir 2 kali ya untuk kembali kerja di pemerintahan. Ini pertanyaan yang legitimate tentang standar bukti untuk pihak swasta yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Kejanggalan kedua, yaitu ketemu vendor sebelum tender dimulai. Pertemuan Nadiem dengan Google Indonesia terjadi di Februari sampai April 2020, sebelum ada satupun proses pengadaan formal. Pejabat publik tidak seharusnya membahas produk spesifik dengan vendor sebelum ada dokumen tender yang terbuka. Kejanggalan ketiga adalah rapat dengan keamanan operasional yang tidak normal. Headset itu wajib ya dipakai, tidak boleh direkam, dikonfirmasi 2 saksi berbeda. Kenapa sih pengadaan laptop anak tuh butuh tingkat kerahasiaan seperti itu? Dan ini cukup janggal juga ya. Yang keempat, mengabaikan bukti kegagalan yang disampaikan langsung. Di rapat 6 Mei itu sendiri, Hamid Muhammad sampaikan uji coba 2018 itu gagal ya si Chromebook ini. Didengar, tapi tidak diindahkan. Kejanggalan kelima adalah kajian teknis rekomendasi Windows itu akhirnya diganti. Buku putih April 2020 itu merekomendasikan Windows ya, karena si Chrome OS itu gagal jadi tidak menyebut Chrome OS sebagai opsi. Setelah rapat 6 Mei, kajian baru terbit Juni 2020 mengunggulkan Chrome OS. Nah itu juga janggal kan ya. Yang keenam adalah PPK yang menolak disingkirkan. Bambang menolak Chrome OS, diintimidasi, sakit karena tekanan, diganti hari itu juga. Dan kejanggalan ketujuh adalah Permendikbud yang mengunci satu OS secara eksplisit. Ada juga lampiran ya, Permendikbud nomor 5 tahun 2021 menyebut OS Chromebook secara eksplisit. Dokumen publik, Nadiem tanda tangan, dan ini mengubah pilihan vendor jadi mandat hukum nasional gitu ya. Dan satu konsekuensi dari Permendikbud itu yang jarang dibahas. Chrome OS plus CDM berarti semua aktivitas belajar 1,1 juta murid Indonesia terdokumentasi di ekosistem Google. Dan ini juga sudah dilaporkan ke KPPU di Mei 2026 ya, menyebut potensi penguasaan data anak-anak Indonesia oleh korporasi asing. 7 hal ini bukan kejadian acak. Semuanya itu konsisten dan semuanya mengarah ke satu vendor dalam urutan yang sangat spesifik dari 2019 sampai 2021. Di sisi lain, kita juga mungkin harus jujur ya, kalau Nadiem juga punya beberapa argumen yang nggak bisa begitu aja kita abaikan. Yang pertama, dan yang paling solid adalah soal uang 809 miliar. 4 saksi keuangan Gotoh yang diperiksa di persidangan kompak menyatakan tidak ada aliran dana ke Nadiem secara personal. Dan transaksi 809 miliar adalah debt to equity swap persiapan IPO Gotoh. Tercatat di akta notaris. LHKPN Nadiem di 2023 dan 2024 turun drastis ke kisaran 600 miliar mengikuti penurunan saham Gotoh. Kesaksian keuangan Gotoh diterima hakim. Yang kedua, ada statement juga menyatakan kalau saya tanda tangan 200 lebih Permendikbud. Tidak mungkin baca semua lampiran teknis. Secara realita kementerian, ini tuh nggak bohong. Dari sisi penggunaan, ada data sekitar 86% murid menggunakan Chromebook untuk asesmen nasional dan 97% unit aktif berdasarkan data CDM. Yang ketiga, Go Ahead itu rekomendasi kombinasi, bukan 100% OS. Nadiem berargumen Go Ahead untuk rekomendasi kombinasi Windows dan juga Chrome. Tapi Hamid Muhammad yang hadir bersaksi Go Ahead with Chromebook, bukan kombinasi. Dan Fiona Handayani yang juga ada di rapat itu menyatakan dia lupa. Dan jaksa, saudara berumur 39 tahun, masa lupa peristiwa sekrusial itu? Dakwaan jaksa punya 7 poin prosedural yang cukup solid. Tapi ada 5 pertanyaan yang kalau nggak dijawab, klaim memburu semua pelaku itu jadi gak lengkap. Dan ini bukan berarti kita bela Nadiem atau gimana ya, karena ini adalah pertanyaan tentang sistemnya. Makanya di sini kita bakal ngelakuin stress test. Pertanyaan pertama yang harus kita kritisi dan juga kita tanyakan adalah, Google kan diperkaya. Kenapa Google itu nggak jadi tersangka? Vonis hakim 12 Mei 2026 eksplisit sebut Google LLC dan juga PT Akap sebagai pihak yang diperkaya. Sampai 13 Mei 2026, keduanya bukan tersangka
tersangka. Jadi sampai video ini di-record, kedua pihak itu tidak menjadi tersangka ya. Kejaksaan Agung Desember 2025 bilang sedang didalami, dan 6 bulan kemudian statusnya sama. PT Akap adalah perusahaan Indonesia, yurisdiksinya juga jelas. Pertanyaan kedua yang harus kita stress test adalah soal Juristan, the real menteri dengan suami petinggi Google yang masih bebas setelah 10 bulan. Mantan Dirjen Jumeri menyebut Juristan sebagai the real menteri di Kemendikbud. Dirjen-dirjen yang secara struktural atasnya takut padanya. Dan satu detail yang sangat penting, suami Juristan adalah petinggi Google Asia Tenggara berkewarganegaraan Australia. Dan ini dikonfirmasi Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar ya. Sosok yang disebut the real menteri yang jalankan seluruh negosiasi pengadaan Chromebook punya suami yang bekerja di perusahaan yang memenangkan pengadaan tersebut. Ada lebih banyak yang perlu lo ketahui soal Juristan ini ya. Pertama, ada rekaman percakapan yang beredar antara Juristan dan juga Katarina Mulyana Girsang, Irjen Kemendikbud. Dalam rekaman itu diduga suara Juristan berkata secara eksplisit, dalam pegangan nanti secara spesifik memang kita maunya beli Chromebook. Kedua, jaksa di persidangan membacakan isi WA Juristan yang mengkalkulasi 30% dari Google dan menghubungkannya dengan jumlah unit laptop yang harus dibeli. Dengan kata lain, Juristan sudah kalkulasi what they can offer in return dari Google jauh sebelum kajian teknis itu selesai. Juristan terbang ke Singapura via Singapore Airlines pada 13 Mei 2025, sehari sebelum jadwal pemeriksaan pertamanya. Lokasinya diketahui penegak hukum sejak September 2025, Red Notice Interpol yang normalnya butuh 2-4 minggu belum terbit sampai 10 bulan kemudian. Di media sosial, orang mulai bertanya, apakah Juristan itu masih hidup, hilang, atau sengaja dihilangkan? Nah, pertanyaan itu bukan retorika atau gimana ya. Dengan semua informasi yang Juristan punya tentang negosiasi dengan Google, keheningannya itu sangat berarti, kedua arah. Dan tapi dia sampai sekarang malah hening ya. Pertanyaan ketiga yang harus kita kritisi juga adalah, kenapa Najila Shihab tidak pernah diperiksa? Ibam masuk ke Mendikbud lewat Yayasan PSPK yang didirikan Najila. Ibam bersaksi di persidangan bahwa Najila yang memerintahkan dia pertama kali menemui Google. Nah, jaksa ungkap Najila menanyakan budget laptop 2020 ke Juristan dan Fiona. Nah, tapi Kejaksaan Agung 13 Mei 2026 belum pernah memanggil Najila sebagai saksi. Fiona Handayani dengan posisi setara Juristan dalam struktur informal kementerian juga masih berstatus sebagai saksi biasa. Pertanyaan keempat yang harus kita stress test juga, PPK ngaku beli motor gede dari uang suap, tapi cuma jadi saksi. Harwono Susanto, PPK Direktorat SMP, mengaku menerima kickback dari vendor dan membeli Kawasaki Ninja Z900. Dani Habidan Khoir, PPK SMA, mengaku terima dolar. Jaksa menyebutkan ya kalau PPK tidak survei harga pasar yang semestinya. 3 elemen pasal 12B terpenuhi, ada pengakuan, ada bukti material. Tapi keduanya tuh hanya sebagai saksi saja, bukan tersangka. Sementara Ibam yang bukan ASN yang nggak menerima uang itu dituntut 15 tahun dan divonis 4 tahun. Pertanyaan kelima, dan ini juga yang cukup menarik ya, yang harus kita kritisi adalah vendor yang bayar suap ke PPK, kemana sekarang mereka? Kalau PPK terima suap dari vendor, ada vendor yang bayar. Memberi suap ke pejabat pengadaan masuk pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Sampai 13 Mei 2026, tidak ada satupun vendor Chromebook yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, 5 pertanyaan ini bukan argumen bahwa Nadiem itu nggak bersalah. Ini adalah argumen bahwa pilihan siapa yang dikejar dan siapa yang dibiarkan. Itu yang lebih bermasalah dari kasusnya sendiri. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. At the end of the day, kasus Chromebook bukan soal apakah Nadiem bersalah atau enggak ya, yang mana juga sekarang lagi rame banget, banyak banget juga ya hashtag-hashtagnya di sosial media. Ini ujian tentang sesuatu yang lebih besar. Apakah sistem hukum kita bisa menjerat korupsi yang tidak meninggalkan jejak di rekening, yang bekerja lewat regulasi, ekosistem bisnis, dan juga kenaikan valuasi saham? Dan apakah sistem itu berlaku sama untuk semua pihak? Menteri yang sudah tidak berkuasa, staf khusus yang masih buron, atau pendiri yayasan yang belum pernah dipanggil sebagai saksi? Dan juga yang terpenting ya, korporasi global yang disebut hakim sebagai
pihak yang diperkaya tapi belum jadi tersangka. Jaksa menuntut 18 tahun. Berdasarkan pola vonis di kasus ini, mungkin kita bisa perkirakan vonisnya di kisaran 8-13 tahun kalau hakim fokus ke 7 poin prosedural dan tidak terlalu bergantung pada klaim aliran uang yang pembuktiannya itu bisa lebih lemah. Ini perkiraan ya, bukan prediksi. Pledoi Nadiem dijadwalkan setelah dia selesai pemulihan dari operasi ya. Vonis bisa keluar akhir Juni atau di awal Juli 2026. Dan yang menarik bukan vonisnya. Yang menarik adalah setelah semua ini selesai, siapa yang masih bebas. Dan gimana menurut lo setelah menonton video ini dan mungkin ngikutin kasus yang super kompleks ini ya? Silahkan lo bisa sampein di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana. Dan kalau lo suka video investigasi kayak gini, kita juga pernah bikin video yang serupa ya. Lo mungkin bisa cek aja video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan bisa lo pilih sesuai dengan lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%, dan mungkin kita akan bertemu lagi di video ini di episode berikutnya. Thanks.